Oke, jadi di semester 1 nih, kan kalian udah dapat pelajaran mengenai komunikasi. Jadinya di sini kita tinggal mereview lagi dong. Jadi kita pertama-tama nge-review lagi apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari si pengirim ke penerima melalui isyarat atau alat-alat yang membantu komunikasi tersebut. Jadi di dalam komunikasi itu kan ada fungsi-fungsinya. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai pengawasan. Nah, kan biasanya di dalam organisasi ataupun perusahaan itu ada atasan dan bawahan. Jadi fungsi pengawasan ini berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan keluhan terhadap atasannya, perilaku atasannya, atau ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang menurutnya kurang pas. Jadinya dikeluhkan ke atasannya. Lalu yang kedua ada fungsi komunikasi sebagai motivasi. Jadi di sini untuk memberi penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus mereka lakukan. Terus juga bisa membantu dan mendorong para karyawannya itu untuk lebih giat bekerja. Terus berfungsi untuk memberitahu bagaimana sih cara mendapatkan prestasi di dalam pekerjaan yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan jabatan di dalam perusahaan atau organisasi mereka. Lalu ada fungsi emosi. Jadi fungsi emosi ini komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut itu kan biasanya sering terjadi ada organisasi kecil lagi di dalamnya atau kelompok-kelompok kecil lagi di dalamnya. Nah, itu biasanya digunakan atau berfungsi sebagai pengungkapan emosi mereka. Biasanya mengungkapkan rasa kecewa atau rasa kepuasannya. Nah, sehingga dari komunikasi-komunikasi kelompok-kelompok kecil ini membantu untuk mengambil keputusan. Lalu komunikasi juga berfungsi sebagai informasi. Jadi kalau semuanya di dalam perusahaan atau organisasi itu kan komunikasi biasanya, informasi biasanya selain ditampilkan atau di print di dinding pengumuman, itu kadang juga disampaikan lewat komunikasi langsung. Selanjutnya itu ada urut-urutan bagaimana komunikasi terjadi. Jadi yang pertama itu si pengirim mempunyai ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada si penerima. Lalu ide tersebut kemudian dikodekan atau diubah menjadi bahasa ataupun isyarat-isyarat yang akan digunakan agar si penerima ini nanti paham apa yang ia maksud. Lalu yang ketiga itu ada penyampaian informasi atau pesan dari si pengirim ini tadi. Lalu si penerima ini menerima pesannya atau menerima bahasa isyaratnya atau media lain yang membantu komunikasi tersebut. Lalu dari penerima ini melakukan penafsiran pesan-pesan yang telah ia dapatkan tadi. Lalu lalu pesan tersebut diubah lagi, dikodekan lagi menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan media lain. Kemudian terjadi feedback atau umpan balik antara si pengirim atau si pengirim ke penerima, begitu juga sebaliknya. Saya, Krista Mersari Pusmaningrum, akan melanjutkan menjelaskan tentang materi komunikasi. Di sini ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan bentuk penyampaian pesan melalui berbagai surat, memo, laporan, dan lain-lain untuk mengirim pesan dengan simbol atau tulisan.
Yang selanjutnya ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk penyampaian pesan yang dilakukan dengan lisan. Yang selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah penyampaian pesan yang menggunakan isyarat-isyarat tertentu yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Kemudian ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi di sini adalah komunikasi yang dilakukan antar individu dalam masyarakat tertentu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih dengan menggunakan budaya yang berbeda, sehingga perlu penyesuaian budaya antar penyampai dan penerima pesan, sehingga tidak menyulitkan kedua belah pihak untuk komunikasi. Nah, contoh untuk komunikasi lintas budaya ini adalah seseorang yang berasal dari Jawa berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari Sumatera, atau orang yang berasal dari Kalimantan berkomunikasi dengan orang yang berasal dari Jawa. Seperti itu. Yang selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Di dalam komunikasi dalam organisasi ini ada 4, yaitu yang pertama ada komunikasi ke bawah. Nah, komunikasi ke bawah ini penyampaian informasi yang mengalir dari atasan ke bawahan sesuai dengan garis komando dalam suatu organisasi. Jadi, untuk contoh komunikasi ke bawah ini adalah seorang atasan dari divisi pemasaran memberikan informasi kepada bawahannya yang sama-sama berasal dari divisi pemasaran. Yang kedua, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah informasi yang berasal dari bawahan ke atasannya. Nah, untuk contoh komunikasi ke atas, berkebalikan dengan komunikasi ke bawah. Dalam komunikasi ke atas ini, bawahanlah yang memberikan informasi ke atasannya. Selanjutnya, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar individu atau kelompok pada tingkat yang sama dalam suatu organisasi. Jadi, contoh komunikasi horizontal adalah seorang bawahan memberikan informasi kepada bawahan juga, atau sebaliknya, seorang atasan memberikan informasi kepada sesama atasan. Yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal di sini berarti dilakukan antar individu atau kelompok yang berbeda pada bagian yang berbeda di tingkat yang berbeda pula. Nah, untuk contoh komunikasi diagonal ini adalah seorang atasan dari divisi pemasaran memberikan informasi ke bawahan yang berasal dari divisi keuangan. Misal seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tuti Wijayanti. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi yang mengalir dari atasan ke bawahan sesuai garis komando masing-masing dalam suatu organisasi. Tujuan dari komunikasi ini adalah mempermudah para pemimpin untuk mengambil keputusan. Informasi yang disampaikan para pemimpin dapat berupa pengarahan pelaksanaan tugas, instruksi pekerjaan, dan informasi mengenai prosedur dan kebijakan perusahaan. Informasi yang disampaikan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada secara lisan. Secara lisan bisa dilakukan dengan ceramah, pidato, telepon, dan lain-lain. Sedangkan yang secara tertulis bisa melalui surat, pamflet, buletin, dan lain-lain.
Sesuai pada gambar dapat dijelaskan manajer Departemen A melakukan komunikasi dengan bagian A1 dan A2. Manajer Departemen B melakukan komunikasi dengan bagian B1 dan B2. Dan manajer Departemen C hanya bisa melakukan komunikasi dengan bagian C1 dan C2. Yang kedua, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah informasi yang berasal dari bawahan ke atasan. Komunikasi ini digunakan untuk mengajukan usul dan saran, pengaduan keluhan, dan penetapan sasaran. Komunikasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu apabila ada anggota organisasi yang menyampaikan informasi dengan benar, maka akan memberikan masukan yang sangat berharga para pemimpin dalam mengambil keputusan. Tetapi ketika ada anggota organisasi yang menyampaikan informasi yang salah, maka para pemimpin akan salah dalam pengambilan keputusan. Sesuai gambar di samping dapat dijelaskan bahwa A1 dan A2 hanya bisa mengajukan usul dan saran kepada Departemen A. Bagian B1 dan B2 bisa melakukan usul dan saran kepada Departemen B. Dan bagian C1 dan C2 hanya bisa melakukan usul dan saran kepada Departemen C. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar individu atau kelompok pada tingkat yang sama dalam suatu organisasi. Komunikasi ini dilakukan untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Komunikasi horizontal bersifat koordinatif, yaitu mengkoordinasikan tugas-tugas antar kelompok dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, antar bagian sebuah perusahaan akan saling tukar-menukar informasi dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, para manajer sebuah perusahaan sering melakukan tukar informasi dengan rekan sesamanya pada tingkat yang sama untuk memecahkan suatu masalah. Kelebihan dari komunikasi horizontal adalah komunikasi horizontal sangat bermanfaat dengan adanya peraturan ketat terhadap struktur vertikal secara formal untuk semua komunikasi akan dapat menghambat pemindahan informasi yang efisien dan cepat. Kelemahannya yaitu bisa menyebabkan konflik yang disfungsional bila saluran vertikal secara formal dilakukan. Contoh dari komunikasi horizontal yaitu pada gambar di samping. Misalnya manajer Departemen A melakukan tukar informasi dengan Departemen B dan C untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu perusahaan. Yang keempat ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok yang berbeda pada bagian yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda pula. Komunikasi ini biasa diterapkan dalam organisasi yang berskala besar, di mana terdapat ketergantungan antara departemen yang berbeda dalam suatu organisasi. Kelebihan dari komunikasi ini adalah penyebaran informasi lebih cepat, sehingga individu atau kelompok pada departemen yang lain dapat membantu menyelesaikan masalah. Kelemahannya yaitu mengganggu jalur komunikasi rutin yang telah berjalan secara normal dan sulit dikendalikan secara efektif pada suatu organisasi. Nah, contohnya pada gambar di samping, yaitu Departemen A bisa melakukan komunikasi dengan bagian B1, B2, C1, dan C2. Sedangkan Departemen B juga bisa melakukan komunikasi dengan A1, A2, C1, dan C2.